Soal berikutnya soal nomor 41. Produk dari tahapan reaksi berikut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, di sini ada senyawa yang mengandung gugus fungsi asam karboksilat direaksikan yang pertama dengan SOCl2. Reagen SOCl2 akan mensubstitusi gugus OH menjadi Cl, baik itu di gugus alkohol maupun di gugus asam karboksilat. Sehingga produk dari reaksi tahap pertama adalah strukturnya sebagai berikut. Kemudian reaksi tahap kedua, senyawa ini ditambahkan dengan benzena dan juga ditambahkan katalis AlCl3. Maka akan terjadi reaksi substitusi elektrofilik pada benzena. Jadi satu hidrogen pada benzena akan disubstitusi oleh gugus ini. Jadi karbonil yang mengikat Cl ini akan mengikat ke benzena, sehingga menghasilkan produk sebagai berikut. Nah, ini produk dari reaksi tahap kedua. Kemudian reaksi tahap ketiga direaksikan dengan N2H4 dalam larutan basa KOH. Nah, reagen N2H4KOH ini fungsinya untuk menghilangkan gugus karbonil, mengubah ikatan rangkap 2C dengan O menjadi CH2. Sehingga produk dari reaksi tahap ketiga sebagai berikut. Nah, jadi ikatan rangkap 2C dengan O berubah menjadi ikatan CH2. Nah, ikatan C ke H biasanya tidak perlu digambar. Nah, maka kita hapus saja ikatan C ke H ini. Nah, ini struktur akhir yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 ini, struktur yang mirip dengan yang saya gambarkan adalah struktur nomor 5. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 41 ini adalah yang E. Produk dari tahapan reaksi tersebut adalah struktur nomor 5. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 41. Berikutnya soal nomor 42. Konfigurasi absolut yang tepat untuk senyawa 3-bromo-2-vinil sikloheksanol berikut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, konfigurasi absolut yang dimaksud di sini adalah konfigurasi R atau S. Nah, ini biasanya diberikan untuk karbon kiral. Nah, di senyawa ini ada 3 karbon kiral, yaitu yang saya lingkari biru. Karbon kiral itu apa? Yaitu karbon yang punya 4 ikatan ke 4 gugus yang berbeda-beda. Nah, sesuai prinsip penggambaran struktur 3 dimensi pada karbon, setiap ikatan karbon secara 3 dimensi bisa kita gambarkan dengan 2 garis ikatan pakai garis normal, 1 garis ikatannya mengarah ke depan, 1 garis ikatannya ke belakang. Jadi 4 ikatan karbon di semua ikatan karbon secara 3 dimensi selalu seperti ini. Selalu 2 garis normal, 1 garis tebal, dan 1 garis putus-putus. Nah, dari ketiga karbon kiral ini sebenarnya ada ikatan ke atom hidrogen yang tidak digambarkan. Untuk karbon yang nomor 1 yang atas, ada ikatan ke atom hidrogen. Nah, karena ikatan 2 garis normal sudah digambarkan dan ikatan yang garis tebal sudah digambarkan, maka ikatan ke atom hidrogennya pakai garis putus-putus. Kemudian karbon kiral yang kedua, karena 2 garis normal sudah digambarkan dan garis putus-putus sudah dipakai, maka ikatan ke atom hidrogennya pakai garis tebal. Dan yang terakhir untuk karbon kiral nomor 3, karena sudah ada ikatan garis tebal, maka ikatan ke atom hidrogennya pakai garis putus-putus. Nah, dari ketiga karbon kiral ini kita tentukan masing-masing terlebih dahulu satu persatu konfigurasi absolutnya apakah R atau S. Mulai dari
karbon kiral nomor 1. Nah, berikut cara penentuan konfigurasi R atau S untuk karbon kiral nomor 1. Tahap yang pertama kita harus tentukan urutan prioritas ABCD berdasarkan nomor atom yang diikat oleh karbon kiral. Untuk karbon kiral nomor 1, atom pertama yang diikat ada atom O, H, atom karbon, dan atom karbon. Dari keempat atom ini yang nomor atomnya paling tinggi yaitu atom O, sehingga paling prioritas kita kasih label A. Kemudian yang nomor atomnya paling rendah yaitu atom H, sehingga paling tidak prioritas kita kasih label D. Nah, kemudian antara karbon yang atas dengan yang bawah, karena sama-sama karbon, kita lihat ikatan berikutnya. Karbon yang atas ini mengikat satu karbon berikutnya dan mengikat dua atom hidrogen. Berarti ikatannya satu karbon, dua hidrogen. Sementara karbon yang bawah ini mengikat satu hidrogen dan mengikat dua karbon berikutnya. Berarti ikatan berikutnya ke dua atom karbon dan satu hidrogen. Nah, dengan membandingkan tiga ikatan ini, ada perbedaan satu atom karbon dan satu atom hidrogen. Nah, karena karbon yang bawah mengikat karbon lebih banyak, dan karbon itu nomor atomnya lebih tinggi dari hidrogen, maka karbon yang bawah lebih prioritas dari yang atas. Sehingga yang bawah kita kasih label B, yang atas kita kasih label C. Nah, kemudian setelah itu tahap yang kedua kita lihat molekul ini dari depan. Cukup dari depan saja, karena gugus yang labelnya D posisinya sudah di belakang. Jadi cukup kita lihat dari depan saja. Nah, setelah kita buat gugus D posisinya di belakang, maka kita urutkan dari A ke B lalu ke C. Kalau urutannya searah jarum jam, maka konfigurasinya adalah R. Kalau berlawanan jarum jam, konfigurasinya S. Karena di sini urutan A ke B ke C searah jarum jam, maka konfigurasi karbon kiral yang pertama yaitu R. Berikutnya karbon kiral yang kedua. Nah, kita bisa lihat di sini karbon kiral yang kedua yang warna hijau. 4 atom pertama yang diikat adalah atom hidrogen, atom karbon, karbon, dan karbon. Sesuai nomor atomnya, atom hidrogen di sini nomor atomnya paling kecil, sehingga kita kasih label paling tidak prioritas yaitu D. Kemudian di sini 3 ikatan yang lain yaitu ke atom karbon. Karena sama-sama atom karbon, kita lihat atom berikutnya. Atom karbon yang atas mengikat atom O, atom karbon yang kiri bawah mengikat atom Br, atom karbon yang kanan mengikat karbon berikutnya. Otomatis sesuai nomor atomnya, atom Br memiliki nomor atom lebih tinggi dari oksigen maupun karbon. Sehingga yang paling prioritas di sini yang kita kasih label A yang kiri bawah. Kemudian prioritas berikutnya yaitu atom O karena nomor atomnya lebih tinggi dari karbon. Kita kasih label B. Dan yang labelnya C yang ikatan rangkap 2 ini. Nah, setelah kita labeli A, B, C, D, setelah itu kita harus buat supaya posisi D-nya ini di belakang. Dengan cara apa? Kita lihat molekul ini dari belakang. Jadi teman-teman bayangkan melihat molekul ini dari arah belakang. Maka nanti akan terlihat posisi B, posisi label B tetap berada di posisi atas. Nah, di sini harusnya OH-nya itu di kiri ya, kalau dilihat dari belakang. Tapi nggak masalah, nggak berpengaruh di sini. Yang penting B-nya di atas. Kemudian kalau kita lihat dari belakang, maka posisi C-nya bukan di kanan, tapi di kiri. Posisi A-nya yang di kanan. Nah, setelah itu baru kita arahkan dari A ke B lalu ke C. Karena di sini arahnya berlawanan jarum jam, maka konfigurasi karbon kiral nomor 2 adalah S. Berikutnya karbon kiral yang nomor 3. Dengan cara yang sama, kita tentukan label ABCD-nya.
Ikatan 4 atom pertama yang diikat oleh karbon kiral ini yaitu atom Br, hidrogen, karbon, dan karbon. Otomatis atom Br paling prioritas di sini karena nomor atomnya paling tinggi sehingga labelnya A, dan atom hidrogen nomor atom paling rendah sehingga labelnya D. Nah, kemudian untuk kedua atom karbon, karena sama-sama karbon, kita lihat ikatan berikutnya. Karbon yang kanan mengikat satu atom hidrogen, lalu ikatan berikutnya ke atom karbon dan karbon. Berarti karbon ini mengikat dua atom karbon, satu atom hidrogen. Sementara karbon yang kiri mengikat dua atom hidrogen dan satu atom karbon. Sehingga mengikat satu karbon, dua atom hidrogen. Maka di sini terdapat perbedaan satu atom karbon dan satu atom hidrogen dari karbon kanan dan kiri. Karena atom karbon nomor atomnya lebih tinggi dari hidrogen, maka yang kanan lebih prioritas dari yang kiri. Sehingga yang kanan labelnya B, yang kiri C. Nah, itu pelabelan A, B, C, D. Nah, kemudian karena label D-nya ikatannya mengarah ke belakang, maka cukup kita lihat molekul ini dari depan saja. Sehingga posisi labelnya tetap sama. Lalu kita putar dari A ke B, lalu ke C. Karena putarannya saat berlawanan jarum jam, maka konfigurasi karbon kiral nomor 3 adalah S. Sehingga dapat disimpulkan, konfigurasi ketiga karbon kiral pada senyawa tersebut adalah 1R, 2S, 3S. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 42 adalah yang D. 1R, 2S, 3S. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 42. Berikutnya soal nomor 43. Produk A yang dihasilkan dari tahapan reaksi berikut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, di sini ada reaksi alkuna direaksikan yang pertama dengan NaNH2. NaNH2 itu terdiri dari kation Na+ dan anion NH2-. Nah, anion NH2- bersifat sebagai basa yang berperan untuk mengambil hidrogen yang terikat pada karbon alkuna, sehingga akan mengubah alkuna menjadi dalam bentuk anionnya. Akan dihasilkan sebagai berikut. Nah, jadi hidrogen di salah satu karbon alkuna akan lepas menghasilkan karbon yang bermuatan negatif. Nah, kemudian karbon yang bermuatan negatif ini bisa menjadi nukleofil yang akan bereaksi dengan reagen yang kedua, suatu alkil halida. Terjadilah reaksi substitusi nukleofilik. Halogen pada metil iodida akan disubstitusi oleh karbon dari alkuna ini. Sehingga terbentuklah ikatan karbon dari alkuna ke karbon CH3. Sehingga terbentuk senyawa berikut. Kemudian reaksi berikutnya direaksikan dengan CH3Li. Nah, CH3Li mirip seperti NaNH2. Di sini terdapat ikatan Li dengan karbon. Karena Li logam, maka muatan Li di sini bermuatan positif 1 dan muatan karbon di sini bermuatan -1. Maka karbon yang bermuatan -1 ini bisa berperan sebagai basa untuk mengambil satu hidrogen di sisi lain dari karbon alkuna. Sehingga berubahlah menjadi anion karbon negatif, sama seperti yang nomor 1. Nah, kemudian karbon yang bermuatan negatif ini bisa jadi nukleofil untuk menyerang senyawa epoksida ini. Bisa menyerang dari kanan maupun dari kiri. Nah, setelah itu nanti ikatan C dengan O ini akan putus, sehingga terbentuklah, supaya lebih mudah terbayang, penyerangannya terjadi pada karbon yang kanan. Ikatan yang C dengan O yang kanan ini yang putus.
sehingga berubahlah menjadi 1, 2. Nah, O yang putus tadi akan terhidrolisis oleh H3O+, berubah menjadi gugus OH. Nah, sehingga terbentuklah senyawa berikut. Nah, ini produk akhir dari senyawa A. Jadi fungsi H3O+ cuman untuk membuat gugus O yang lepas tadi supaya berubah menjadi OH. Struktur ini sesuai dengan struktur yang nomor 2. Nah, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 43 adalah yang B. Produk A yang dihasilkan dari tahapan reaksi tersebut sesuai dengan struktur nomor 2. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 43. Soal berikutnya, soal nomor 44. Asam glutamat merupakan asam amino yang terdapat dalam bahan penyedap rasa, MSG, singkatan dari monosodium glutamat. Struktur asam glutamat bergantung pada pH larutan. Asam glutamat memiliki pKa 1 sama dengan 2,2, pKa 2 sama dengan 4,3, dan pKa 3 sama dengan 9,7. Struktur asam glutamat berikut sesuai gambar di bawah akan ditemukan pada pH titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman melihat struktur asam glutamat yang diberikan dan juga nilai pKa yang diberikan, ada 3 nilai pKa, berarti ada 3 gugus yang bersifat asam, yaitu gugus karboksilat yang pertama ini, yang kedua gugus karboksilat yang kedua, gugus asam yang ketiga adalah gugus amina. Sehingga ada 3 nilai pKa. Karena punya 3 nilai pKa, maka asam glutamat bisa kita sebut sebagai asam triprotik yang punya 3 hidrogen asam. Sehingga kita bisa ilustrasikan reaksi ionisasi yang terjadi sebanyak 3 tahap sebagai berikut. Jadi di spesies asam glutamat, ketika di pH yang sangat rendah, gugus karboksilatnya akan berupa gugus COOH, sementara gugus aminanya dalam bentuk gugus NH3+. Nah, ini spesies ketika asam glutamat di kondisi yang sangat asam sekali. Lalu terionisasi yang pertama sudah pasti dari gugus karboksilatnya, karena yang lebih asam di sini adalah gugus karboksilat. Gugus amina biasanya pKa-nya sangat tinggi. Jadi keasamannya lebih rendah daripada gugus karboksilat. Makanya yang pertama terionisasi adalah gugus karboksilat. Nah, karena karboksilatnya ada 2, biasanya yang lebih kuat itu karboksilat yang di sebelah amina. Karena amina bersifat penarik elektron. Gugus nitrogen bersifat penarik elektron. Sehingga keasaman karboksilat yang sebelah amina lebih kuat dari karboksilat yang satunya. Nah, sehingga gugus karboksilat akan terionisasi menghasilkan COO-. Ini ionisasi pertama. Kemudian ionisasi kedua dari gugus karboksilat satunya menghasilkan COO-. Dan ionisasi yang terakhir dari gugus NH3+ berubah menjadi NH2. Nah, spesies gambar yang ditunjukkan di soal ini sesuai dengan struktur nomor 3. Di mana struktur nomor 3 ini terbentuk dari ionisasi kedua dan akan terurai dari reaksi ionisasi ketiga. Maka struktur nomor 3 ini akan dominan pada pH di rentang nilai pKa 2 sama pKa 3. Karena saat pH sama dengan pKa 2, spesies yang dominan pasti antara struktur 2 dan 3. Ketika pH-nya lebih tinggi dari pKa 2, spesies 3 yang akan paling banyak ditemukan di larutan. Sampai di nilai pH sama dengan pKa 3. Saat pH sudah sama dengan pKa 3, maka spesies 3 jumlahnya akan sama dengan spesies 4. Ketika pH-nya lebih dari nilai pKa 3, maka spesies 4 lah yang akan dominan di larutan. Sehingga dapat kita simpulkan, spesies yang digambarkan di soal atau spesies 3 akan banyak ditemukan di larutan pada pH
di rentang antara pKa 2 sampai pKa 3. Berarti di rentang antara 4,3 sampai 9,7. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 44 ini adalah yang C. Struktur asam glutamat yang diberikan di soal akan dominan ditemukan pada pH antara 4,3 sampai 9,7. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 44. Berikutnya soal nomor 45. Berikut merupakan spektrum IR untuk produk reaksi esterifikasi antara asam asetat dan etanol. Berdasarkan spektrum tersebut, di antara pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari senyawa asam karboksilat, di sini berupa senyawa asam asetat, dengan struktur yaitu CH3COOH bereaksi dengan etanol yaitu senyawa C2H5OH. Akan dihasilkan senyawa ester berupa CH3COOCH2CH3 atau C2H5. Nah, ini produk esterifikasi yang dihasilkan. Kemudian diberikan 3 pernyataan. Yang pertama, reaksi esterifikasi berhasil. Yang kedua, reaksi esterifikasi tidak berhasil. Dan yang ketiga, puncak lebar pada 3000 cm-1 berkorelasi dengan gugus OH. Nah, di bawah ini ada gambar spektrum IR untuk hasil reaksi esterifikasi antara asam asetat dengan etanol. Nah, kita bisa cek dari gambar spektrum IR ini. Di spektrum IR, yang perlu kita amati adalah puncak yang ada di atas nilai bilangan gelombang 1500. Jadi di atas 1500 yang kita amati. Yang pertama di sekitar 1700 cm-1, di sini ada puncak yang tajam ke bawah. Nah, puncak di 1700 menunjukkan bahwa senyawa yang dianalisis mengandung gugus fungsi karbonil, yaitu C-2 dengan O. Kemudian di daerah 3000, di sini ada puncak ke bawah yang melebar. Ketika ada puncak di daerah 3000 ke atas yang melebar, maka sudah bisa dipastikan puncak ini dihasilkan dari gugus fungsi OH. Sehingga bisa kita simpulkan, senyawa produk yang dianalisis dari spektrum IR ini mengandung gugus karbonil dan mengandung gugus OH. Maka pernyataan nomor 3 ini benar, karena puncak di daerah sekitar 3000 ini dihasilkan dari adanya gugus OH. Kemudian karena senyawa produk yang dianalisis mengandung gugus OH, di mana di struktur senyawa produk ester yang dihasilkan tidak ada gugus OH, maka reaksi esterifikasi yang berlangsung tidak berhasil karena gugus OH hanya ada di senyawa reaktannya. Berarti reaktannya tidak berubah menjadi produk senyawa ester. Berarti reaksi esterifikasinya gagal. Maka pernyataan nomor 2 benar dan pernyataan nomor 1 salah. Sehingga pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 45 adalah yang E. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 45.